yujma'u, ya, seseorang itu dikumpulkan, ya, terutama di perut ibunya dan ditiupkan ruh oleh malaikat dengan izin Allah, ya, selama 4 bulan. 4 Nggih, monggo. Nggih. Yang dimaksud orang takwa dikasih rizki dari segala arah. Ya sama berarti Pak. Ya, sama berarti juga rizki Allah sudah ditetapkan, itu yang ada tertulis di Lauhul Mahfuz, karena berdasarkan hadis, ya, bahwasanya yujma'u, ya, seseorang itu dikumpulkan, ya, terutama di perut ibunya dan ditiupkan ruh oleh malaikat dengan izin Allah, ya, selama 4 bulan. 4 bulan itu janji Allah sudah tertulis, satu bikatbi rizkihi, sudah tertulis rizkinya. Terus disambungkan, dikorelasikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki itu min haitsu la yahtasib, dari yang tidak terduga-duga. Maka Bapak Ibu, rizki itu bukan hanya berupa materi, tapi salah satunya masuk di dalamnya materi. Bisa kesehatan, bisa solusi dari permasalahan kita Pak. Kalau kita sekarang seret, bukan malah menjauh dari Allah. Ekonomi kita seret, bukan malah menjauh mainnya, tapi semakin tingkatkan takwa kepada Allah. Allah akan lancarkan, Allah akan mudahkan, Allah akan tenangkan hati kita, Allah akan limpahkan rizki dari manapun berada. Maksudnya tidak ada kesusahan-kesusahan Pak. Di pandemi orang yang iman itu santai. Di pandemi orang iman itu semakin meningkatkan takwa. Bukan pandemi malah ngajine ya prai. Kalau mau ganti silakan. Misalnya ngajinya di A, kemudian ngajinya diliburkan, ganti. Ya, ganti, bukan malah tetap pray, dimanfaatkan. Alhamdulillah ya Allah, setelah saya sibuk ngaji wayai corona, akhirnya pray. Ya wis menengai pray, enggak ada ikhtiar untuk cari yang lain. Ayo semakin tingkatkan takwa. Allah gampangkan rizki Pak. Ya, Allah gampangkan rizki. Ya, Allah gampangkan rizki. Syaratnya satu apa? Tingkatkan takwa. Ngaji seperti ini itu meningkatkan takwa. Sholat tahajud itu meningkatkan takwa. Ngaji Al-Quran secara membaca itu meningkatkan takwa. Menghafal meningkatkan takwa. Bapak Ibu kalau meningkatkan takwa, ya, Allah jamin Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Ya Allah, di mana-mana ada yang sakit. Ketika rizki dari min haitsu la yahtasib, Allah berikan kita kesehatan terus. Bisa apa? Bisa. Masya Allah, yang lain ketika ada seperti ini menjauh, kamu tetap iman, tetap menjalankan jamaah, tetap ke masjid, tetap ngaji, tetap semangat. Maka aku berikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Orang lain sibuk mencari oksigen, kamu cuma oksigen dalam, ya, dunia ini sudah ada oksigen Pak, kita hirup Pak. Ya, Masya Allah, kamu tetap tidak minta pun aku beri. Kenapa? Karena meningkatkan takwa. Ya, syukur-syukur ada rizki berupa materi. Tapi kita yakin Pak, orang yang meningkatkan takwa, sekali lagi syaratnya satu apa? Meningkatkan takwa, bukan malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, terima kasih Pak Sueb atas pertanyaannya, itu luar biasa. Kadang kita itu ketika pandemi seperti ini pusing Pak. Pusing, stres malah enggak ibadah. Stres itu dibuat mangan,
Stres dibuat maksiat, stres dibuat ngelamun, stres dibuat melakukan hal-hal yang enggak bermanfaat, ngobrol, ya, ngerasani uang, aku stres. Ya, terus jari konco sampean. Ya podo aku ya stres. Ya, podo stres ya akhirnya pusing. Nggih, napa, Pak? Mengenai perubahan nasib. Nggih. Dan kalau apa tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubah. Dan kalau perubahannya itu kan secara takwa tadi kan. Apa dikasih kalau nggak takwa kan nggak dikasih perubahan. Nggih. Terus? Ya coba di Nggih. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah punya ikhtiar untuk berubah. Kalau orang itu pancetai, dikandani kok ngeyelai. Ini itu jalan baik, ngaji itu jalan baik, ayo ikut ngaji. Ke masjid itu jalan baik, ayo ikut ke masjid. Sholat itu jalan baik, ayo kita sholat. Baca Al-Quran itu jalan baik, ayo kita ya baca Quran. Nah, maka Bapak Ibu, ketika ada yang saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, sehingga kita merubah, Allah akan rubah keadaan kita. Allah akan rubah keadaan kita. Minimal satu, Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, Pak. Tenang. Corona kayak gini itu gak takut. Corona kayak gini pun gak gelisah. Ada Pak orang yang gelisah kemanapun saat ini? Banyak Pak. Banyak. Minimal Allah berikan ketenangan dalam hidup. Orang iman itu tenang. Kalau memang sakit, ya memang sakit. Wayahe sakit. Sudah. Ya, maka Bapak Ibu ya sesuai dengan kalau memang medisnya jaga jarak, oke jaga jarak. Medisnya ini oke dilakukan tetap, tapi jangan menghilangkan secara teologis. Teologisnya apa? Agama. Karena agama inilah yang akan menguatkan kita di hadapan Allah, Pak. Coba Bapak Ibu tanpa ngaji, Bapak Ibu tanpa sholat di masjid misal, Bapak Ibu tanpa ada ya siraman rohani yang beritanya ketakutan terus, ya perasane Pak, sumpek, stres, maka keadaan kita bisa berubah karena ikhtiar kita sendiri. Dan ingat, kita itu harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Nah, kalau diingatkan pancetahe sing ngelingno kudu sabar. Tetap terus mengingatkan, dan sekali lagi perubahan itu tergantung kita. Allah akan merubah keadaan kita ya ketika kita merubah keadaan ya kita sendiri. Kalau pancet ya Allah tentukan, oh kamu pancet ae gak gelem berubah. Yo gimana hidupmu mau berubah? Ya, kita harus bisa menyikapi itu. Terima kasih pertanyaannya, jazakallahu khair. Tuh Bapak Ibu, jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Ayo, yang belum jelas adalah surga kita. Ayo kita tingkatkan takwa kita pada Allah. Insya Allah kemudahan akan ada kepada diri kita. Walaula ajalun musamma laja'ahumul adab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang kepada mereka azab. Allah sudah menetapkan azab kepada mereka, ya pengikutnya Nabi Muhammad, maksudnya di kalangan kehidupan Nabi Muhammad yang hidup pada zamannya Nabi, azabnya tidak langsung, Pak. Kafir Quraisy itu masih bisa semena-mena.
bahkan mengikat orang-orang yang beriman dengan aturan-aturan. Maka ada perintah hijrah. Kalau kamu orang Islam masih menetap di Mekah, maka Islam akan tetap mendapatkan tekanan-tekanan, ya, diskriminasi. Ayo hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah itulah satu Islam bisa menyebar, ya, menyebar luas, tidak bulet di Mekah. Dan di sana kamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, siapa yang menyambutnya, Pak? Kaum Ansor. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, ketika kaum muhajirin hijrah, ya, di Mekah tertekan, di Mekah kebijakannya sudah timpang, di Mekah sudah zalim dengan orang Islam, di Mekah orang Islam mau ngapa-ngapain aksesnya dipersulit, kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah. Di tempat yang baru ternyata banyak yang menyambut, yaitu kaum Ansor, Pak. Ansoriyin, ya, orang-orang penolong, ya, penolong orang-orang hijrah. Bahkan yang nggak punya tempat tinggal diberikan tempat tinggal, bahkan yang jomblo, ya, yang belum menikah diberi, Pak, ditawari, ini ada anakku yang masih muda, ya, yang sudah siap menikah. Wahai kaum muhajirin, monggo pilih 1, 2, 3, 4. Milihnya, Pak, bukan menikah. 1, 2, 3, 4 ini pilih mana yang cocok, silahkan. Insya Allah mereka ikhlas, karena kami yakin, ya, kaumnya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya, Pak. Ya, karena mereka terapkan konsep innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang beriman itu adalah saudara. Maka Bapak Ibu, kita itu bersaudara. Kalau ada yang minta tolong dibantu. Ada yang, ya, kesusahan, tolong dibantu. Kalau kita bisa membantu. Bagi yang kaya, yang sekarang punya kelebihan harta, ayolah peduli, ya, karena banyak orang yang saat ini membutuhkan, Pak. Banyak, ya, sampai 2 Agustus ya masih seperti ini kondisinya. Ya, kita tahu atau kita bisa koreksi bersama, ya, apakah ada dampak positif atau tidak dengan diterapkan ini, kita yang bisa menilai masing-masing. Tapi kita harus tetap survive, Pak. Jangan, ya, pasrah dengan keadaan. Ya siki wis ditetapno oleh Allah, ya wis aku meneng. Nah, ya tetap, Pak, cari inovasi, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Karena rezeki itu, ya, dijemput, ya, kita harus menjemputnya dengan ikhtiar. Ya, kita ini berada di mana, Pak? Di bumi, ya, tapi letaknya di Sidoarjo. Ada yang di Sumput, ada yang di Cemeng, ada yang di Sarirogo, ada yang di Wonoayu, Wage. Rizkinya itu ditaruh di tempat manapun berada. Ya, gimana kita kalau menjemput rezeki kita? Ya ke tempat itu. Misalnya rezekinya di Sumatera, ya ayo kita cari ke Sumatera. Ada ikhtiar, ya, dengan tadi ikhtiar tetap dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya, Bapak Ibu, sudah ditetapkan di akhirat azab buat mereka. Andai Allah turunkan di dunia dan secara tiba-tiba, mereka tidak akan pernah mengira azab itu akan datang. Ya, maka kalau kita lihat, ya, dari kisah tarikh, orang-orang kafir pada zamannya Nabi Muhammad itu ada yang diperangi, ya, ada yang ya memang diperangi orang-orang seperti itu, Pak. Tidak ada yang ceritanya diadab oleh Allah, sama seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sama seperti kasusnya Nabi Lut, ya, Nabi Musa yang diadab oleh Allah langsung jembleger depan mata. Tapi kaumnya Nabi Muhammad, ya, memang dihidupkan oleh Allah,
ya untuk menguji sahabat-sahabat Nabi. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat ya yang pernah saya sampaikan, kondisi di Palestina ya yang dikekang oleh orang-orang Israel, yang dijajah lah istilahnya, yang kalau dilihat dari peta itu Israel dulu kecil Pak, lama-lama besar, nyaplok terus. Kenapa kok Allah tidak turunkan azab? Ya, untuk membuktikan siapa yang pantas mendapatkan gelar syahid, untuk membuktikan siapa yang berjuang untuk membela Islam. Allah ingin membuktikan, Pak. Oh, ternyata kalau ada kayak gini, oh dia santai. Oh, kayak gini dia tidak membela Islam. Oh, kayak gini dia berjuang mati-matian. Setingkat anak kecil, Pak, kalau ditanya takut dengan tentara Israel, jawabannya enggak sama sekali. Bahkan kematian itulah yang didambakan, Pak. Ada enggak anak kecil yang ditanya saat ini seperti itu? Le, pingin mati ya Le? Enggak, pingin perang Le? Usia aku nom sampai naik soalnya sampai wis tuwek, kurang ajar Pak. Malah jawabnya kurang ajar. Sampean dhisik kok olah apa kok aku. Kalau anak kecil salah Pak ndak takut. Ya, mereka bahkan melempari pakai batu ditodong, ya silahkan todong, ndak takut. Karena mereka tahu dan ditanamkan oleh orang tua, kalau kamu mati nak membela agama Islam, maka matinya syahid. Bahkan ada seorang ibu yang menangis ketika hampir semua anaknya terbunuh, Pak. Menangisnya bukan menangis sedih, tapi menangis bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya telah mendidik anak saya dengan baik, dan anak saya sudah masuk surgamu ya Allah, dan mereka insya Allah termasuk anak-anak yang syahid. Maka saya tidak nangis ini, saya bukan sedih, tapi saya nangis bahagia. Ada Pak ucapan seperti itu? Orang tua ya anaknya ditinggal atau anaknya meninggal, orang tua mengucapkan seperti itu. Ya, orang tua ya paling nangis sedih Pak. Ya Allah, lah kok anakku kok gak aku wae temenan. Ayo, coba kalau Allah wis anakmu tak hidupkan, kamu yang mati. Ya Bapak, dirubah doane. Ya paling ya Allah tak revisi ya Allah. Ya wis Bapak ya Allah ajane wayahe anakku mati. Nah, gak konsisten. Ayo dirubah, coba Allah mengabulkan doa kita Pak seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Ya Allah jangan dia, ya Allah jangan anak saya yang kau berikan sakit, saya aja ya Allah yang kau berikan sakit. Kalau Allah balas temenan, terus sampai nih opo? Ya gak konsisten. Iya wis gak apa-apa, iya ya Allah. Ya akhirnya sakit, akhirnya yang ngersulo karepe dhewe. Ya maka Bapak Ibu, ya itulah kondisi-kondisi yang di luar. Ya, kalau masih ada orang-orang yang seperti itu masih hidup, berarti Allah ingin menunjukkan ya, atau Allah ingin membuktikan siapa sih yang memperjuangkan Islam, siapa sih yang ingin mati syahid, siapa sih yang darahnya, ibadahnya, hidupnya, pengabdiannya hanya kepadaku kata Allah, atau dia cuma Islam KTP, atau cuma dia orang yang santai-santai. Nah, maka Bapak Ibu, ya adanya seperti itu berarti perjuangan masih tetap ada. Nah, di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Berjuangnya apa, Pak? Ayo, sampean saiki berjuangnya apa? Golek duit. Ayo, berjuangnya apa, Pak? Yang ngaji ini termasuk jihad fi sabilillah. Maka Bapak Ibu yang sudah ngaji, tolong tetap istiqomah ngaji. Ya. Jangan sekali baru ngaji mari ngono meneh prei, akhirnya betah prei, akhirnya tuman ya, prei terus. Ya kemarin hari tasyrik alhamdulillah gak ngaji, pas diumumno hari Ahad ngaji, ya Allah hari Ahad ngaji maneh. Kaya kene ketemu hari Senin lho Pak. Mari Sabtu Ahad, wah enak hari keluarga, enjoy, santai.
Menen delok Senen. Ya Allah, Senen maneh. Ya seperti itu sama. Ya ayo yang ngaji ini jihad kita, Pak. Maka yang hadir di sini itu pejuang. Yang hadir di sini itu mujahid. Ya karena Allah menyampaikan ya jihad itu ya orang yang keluar pergi berperang ya sama derajatnya dengan orang yang menuntut ilmu agama khususnya. Karena orang yang menuntut ilmu agama ini nanti akan menyebarkan kebaikan di rumah. Ya, semua orang yang di samping-sampingnya akan disebarkan kebaikan. Ya, dari bapak ibu menyebar ke rumah dan disampaikan kebaikan di rumah. Dan insya Allah dari rumah-rumah itu akan menyebarkan kebaikan ke yang lain, saudara dan lain sebagainya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Negara kita itu terbentuk dari rumah tangga. Presiden ya, turun ke gubernur, gubernur ke ya, bupati atau wali kota ke camat, camat ke kelurahan, kelurahan ke RW, RT. RT ke ya ujung-ujungnya rumah tangga masing-masing. Jadi rumah tangga Bapak Ibu ini yang baik itu akan menjadikan negara ini juga baik. Maka kita mulai dari yang kecil di rumah tangga. Kalau rumah tangganya nggak baik, ya ke atasnya juga bisa tidak baik. Dan kita doakan Pak, semoga pemimpin-pemimpin yang di atas amanu wattaqau, ya iman dan bertakwa agar berkah Allah turunkan dari langit ya dan dari bumi juga. Yastajilunaka bil adzab, mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Wa inna jahannama la muhiqatum bil kafirin, dan sungguh neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir pasti ya azabnya adalah neraka jahanam. Orang yang beriman apakah punya potensi masuk jahanam? Bisa jadi Pak, bisa jadi. Maka Bapak Ibu kita berdoa ya di surat apa Cak Jono? Surat Al-Furqan ayat 65. Apa doanya? Rabbanas rif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kenapa kok kita berdoa seperti itu, Pak? Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Karena orang Islam, orang yang ngaku iman pada Allah, punya potensi juga masuk jahanam, Pak. Maka ada yang doa yang Allah ajarkan untuk kita baca. Itu termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kenapa kok ada doa itu? Ya, kalau nggak ada doa itu Pak, maka wajar kalau kita menyampaikan dalam diri kita, oh mustahil orang iman masuk neraka jahanam. Ternyata Allah ingatkan kita ada doa itu. Berarti orang iman pun ada yang potensi masuk neraka jahanam. Pak, neraka jahanam itu asfala safilin, tempat yang terendah, Pak. Tempat yang terendah, ya, asfal. Ya, kalau kita lihat maka banyak ya kata-kata Indonesia itu dulunya adalah Arab, aspal. Jadi aspal, ya, aspal, ya tempat yang paling terendah. Ya aspal juga rendah, Pak. Diinjak-injak orang, dilalui kendaraan, yaitu aspal. Ya maka orang yang terendah nanti ya tempatnya hina, tempatnya paling bawah jahanam, Pak. Ya ternyata orang iman diminta oleh Allah untuk berdoa ini supaya terhindar dari ya neraka jahanam. Maka jangan lupa setiap doa, apalagi hari ini adalah hari yang baik. Maka ibu-ibu semua ya atau bapak-bapak yang Jumatan, ya nanti ya monggo berdoa ini. Yang ibu nitip kepada ayah, ya Pak, mohon ya saya titip doa untuk keluarga kita dihindarkan dari api neraka.
Ya di rumah pun ibu-ibu juga berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Di Jumat ini juga ada yang spesial apa? Membaca surat Al-Kahfi. Apa faedahnya? Apa pahalanya? Diterangi cahaya di antara dua Jumat, Pak. Ya. Allah akan terangi, ya. Dan Allah akan berikan ya limpahan-limpahan rahmat. Masya Allah. Ini karena ada hadisnya, ya monggo diamalkan. Setelah ini baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 nggih. Ya, berapa ayat? Ratusan. Ya kalau tenggokan berapa lebih? 110 berapa menit Pak Rafiq bacanya? 110 ayat. 5 menit. Yo, bonek. Wa ma hadzal hayatu dunya wa inna darul ya'lamun. Ya, itu apa yang saya baca, Pak? Wa ma hadzihil hayatud. Mocone cepet. Wa ma hadzal ya'lamun. Fa idza rakibu yusyrikun. Mending ngono, Pak nggih. Ayat awal dipetit ayat akhir ya ngawur iku ya. Maka bacanya secara pelan. Ya dibaca ya agak cepat ya enggak masalah, yang penting sesuai hadis. Kalau cepat ya minimal wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Itu cepat. Kalau yang lambat ya seperti tadi saya baca ketika pembukaan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.